Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih semangat dan selalu gembira. Oke, oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi yang baru, yaitu kita akan belajar mengenai listrik statis. Ya, nah apa saja yang akan kita pelajari? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat apa yang akan kita pelajari. Nah, bicara tentang listrik, maka pasti kita bicara muatan listrik. Karena apa? Karena, arus listrik itu adalah muatan yang mengalir gitu kan, aliran muatan per satu satuan waktu. Maka kita pertama-tama nanti akan bicara tentang muatan listrik. Nah, muatan listrik itu ada 2 jenis, ya. Yang pertama muatan positif dan muatan negatif, atau disebut proton dan elektron, gitu. Nah, ini kita akan lihat bagaimana hubungan antar muatan. Bisa 2 muatan atau lebih, ya. Kan nanti akan ada gaya Coulomb atau gaya listrik, ya. Kemudian, muatan itu mempunyai kuat medan, ya, atau kuat medan listrik. Nanti kita akan belajar tentang kuat medan listrik, dan juga nanti kita akan bicara tentang energi, karena listrik itu salah satu bentuk energi. Nah, nanti disebut energi potensial listrik, gitu. Kemudian kita akan masuk ke hukum Gauss, ya. Ada hukum Gauss, di bagaimana aplikasi hukum Gauss ini pada benda-benda yang mempunyai bentuk tertentu, begitu ya. Kemudian juga ada potensial listrik, ya. Nah, teman-teman, nanti bagaimana aplikasi hukum Gauss pada keping sejajar, bola pecah, bola berongga, dan juga pada silinder, gitu ya. Oke, untuk yang pertama mari kita tinjau dulu mengenai muatan listrik, ya. Nah, untuk gaya listrik kita bicara muatan listrik terlebih dahulu. Tadi sudah Bapak sampaikan, muatan listrik itu adalah terdiri dari muatan positif atau proton dan muatan negatif yaitu elektron. Nah, teman-teman, nah dulu mungkin Anda waktu SMP atau waktu SD mungkin sudah pernah diajak guru Anda atau eh, Anda sudah mencoba sendiri ya, bagaimana Anda diminta untuk menggosokkan penggaris, untuk penggaris plastik bukan penggaris besi, ke rambut Anda atau ke kain, kain wol begitu ya. Maka nanti eh, penggaris tersebut kalian dekatkan ke potongan kertas gitu ya, potongan kertas kecil-kecil begitu, maka kurang lebih nanti akan terjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Anda bisa mencoba sekarang di rumah. Nah, yang terjadi adalah seperti yang ditunjukkan gambar itu, apa? Potongan kertas ini akan tertarik, akan menempel pada penggaris plastik, ya. Nah, ini salah satu contoh eh, adanya atau salah satu contoh interaksi antar benda bermuatan, gitu ya. Nah, benda dikatakan bermuatan positif itu jika protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Dan begitu juga sebaliknya. Benda dikatakan bermuatan negatif itu apabila elektronnya yang lebih banyak daripada protonnya. Nah, hubungannya antar proton dan elektron bagaimana? Atau hubungan antar muatan ini bagaimana? Nah, muatan listrik yang sejenis itu akan tolak-menolak dan yang tidak sejenis itu akan tarik-menarik. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan Bapak punya dua buah muatan, dua-duanya positif, Q1 dan Q2. Jadi Q itu muatan ya. Q1 berarti muatan 1, Q2 muatan 2. Nah, ketika muatan ini didekatkan sejauh R atau berada terpisah sejauh R misalkan pada jarak tertentu gitu ya. Maka pada muatan pertama ini akan timbul gaya. Nah, di sini Bapak sebut gaya 1, 2. Atau gaya yang bekerja pada muatan 1 akibat muatan kedua. Nah, karena ini muatan positif semua, maka saling
menjauh atau saling bertolak, tolak-menolak gitu ya. Pada Q1 maka gayanya arahnya ke kiri, pada Q2 kita sebut F21 ini ke kanan ya. Nah, besarnya bagaimana? Besarnya sama. Nah, kalau muatannya tidak sejenis, maka saling mendekat atau tarik-menarik, seperti yang ditunjukkan gambar di bawahnya itu. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita bicara hukum Coulomb. Nah, makanya nanti gaya listrik itu juga sering disebut gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb, nah di situ sudah muncul itu secara matematis ya. Secara matematis bahwa besarnya gaya itu sama dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kalau dituliskan seperti ini ya. Besarnya gaya interaksi tadi bisa tolak-menolak atau tarik-menarik antar dua buah muatan itu sebanding dengan muatan muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Ya, jadi berbanding lurus dengan muatan-muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Tapi biar sama dengan, nah maka uh, ada pengaruh konstanta, ya disebut konstanta dielektrik. Jadi F itu gaya, gaya itu apa? Satuannya adalah Newton, besaran vektor. Maka nanti analisisnya adalah analisis vektor. Nah, kenapa kemarin Anda diminta untuk kembali belajar mengenai vektor? Karena nanti analisis yang kita gunakan adalah analisis vektor. Penjumlahnya penjumlahan vektor karena gaya besaran vektor. Q itu muatan, satunya Coulomb, dan R jarak. K di sini besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Konstanta dielektrik. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini nanti lama-lama Anda ingat sendiri. Ya, atau ini biasanya diketahui di soal. Gitu. Oke, nah kita lihat K, pengaruh K. Nah, K itu kalau kita jabarkan, konstanta dielektrik itu kalau kita jabarkan adalah 1/4 pi epsilon. Nah, apa itu epsilon? Epsilon itu permisivitas bahannya. Jadi tergantung bahannya, teman-teman. Bisa kertas, bisa mika, dan yang lain-lain. Nah, kalau epsilon 0 apa? Epsilon 0 adalah permisivitas udara. Jadi kalau tidak ada bahan lain atau tidak ada medium lain selain udara, maka epsilon sama dengan epsilon 0. Maka K itu bisa 1/4 pi epsilon 0. Ya, kali Q1, Q2 per R kuadrat. Itu kalau K-nya dijabarkan. Ya, nah kita lihat contoh soal teman-teman. Nah, sekarang ada dua buah muatan, 30 mikrokulom, dan minus 15 mikrokulom, terpisah sejauh 15 cm. Berapakah besar gaya elektrostatis yang bekerja pada kedua muatan? Jadi gaya elektrostatis itu gaya listrik, atau gaya kulom tadi ya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kan muatan satu besarnya berapa? 30 mikrokulom. Muatan 2 min. Jadi ini muatan negatif, 15 mikrokulom. Nah, kemudian karena ini muatan positif, yang satu muatan negatif, maka gayanya saling mendekat atau tarik-menarik. F12, F21. F12 artinya apa? Gaya yang bekerja pada muatan satu karena adanya muatan kedua. Sebaliknya F21, gaya yang bekerja pada muatan kedua karena adanya muatan satu. Besarnya bagaimana? Besarnya sama, hanya arahnya yang berbeda. Maka besarnya kita bisa masukkan atau kita hitung menggunakan hukum Coulomb tadi. Nah, masukkan angka-angkanya, ingat itu mikro. Mikro itu kali 10 pangkat min 6, maka Q1 30 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Begitu juga dengan Q2. Ingat jaraknya masih dalam senti, kita jadikan meter. Nah, kenapa harus dalam SI semua? Karena konstantanya itu dalam SI, teman-teman. Ya, sehingga F-nya kita hitung misalnya didapat 180 Newton. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa kok 15-nya kok tidak negatif saat perhitungan? Nah, perhatikan. Tadi negatif itu menunjukkan apa? Nah, negatif itu menunjukkan bahwa dia muatan negatif. Muatan negatif. Setelah 30 itu positif. Maka tanda negatif itu sudah kita gunakan
untuk menentukan arah dari F21 dan F12. Maka saat perhitungan itu tidak diikut sertakan. Begitu. Oke, jelas ya? Jelas. Nah, bagaimana kalau ada lebih dari 2 gaya pada suatu muatan? Maka seperti contoh misalkan ini. Soal berikutnya. Hitung besar dan arah gaya elektrostatis yang bekerja pada Q1, Q2, dan Q3 apabila diketahui seperti di bawah ini. Ya. Q1 besarnya 0,25 mikrokulom, Q2 minus 2 mikrokulom, berarti muatan negatif, betul sekali. Dan Q3, yaitu 10 mikrokulom. Terletak di segitiga siku-siku ya. Nah, jaraknya Q1 dan Q2 itu 3 cm, Q2 dan Q3, Q1 dan Q2 3 cm, Q2 dan Q3 itu 4 cm. Maka Q1 dan Q3 berapa? 5 cm, betul sekali, luar biasa. Maka sudut sudut segitiga ini Anda tahu dong, kan ini segitiga istimewa. Oke ya? Oke. Nah, kita lihat yang Q1 dulu. Nah, pada Q1 teman-teman bekerja gaya seperti yang ditunjukkan ini. Itu saya sebut F13 gitu ya. Gaya yang pada muatan 1 karena adanya muatan 3. Besarnya berapa? Silakan Anda hitung menggunakan hukum Coulomb tadi. R-nya berapa? 5 cm. Ingat mikro ya. Jadikan Coulomb dulu. Masih senti jadikan meter dulu. Kemudian ada gaya kedua pada Q1 akibat muatan kedua. Nah, kenapa arahnya mendekat? Yang tadi kenapa arahnya menjauh? Karena tadi muatan positif semua. Sekarang yang Q2, Q1-nya positif, Q2-nya negatif, maka dia mendekat arahnya, mendekat Q2 maksudnya, ya. Besarnya silahkan Anda hitung, yaitu menggunakan hukum Coulomb tadi, Q-nya berapa? Q1 dan Q2, R-nya berapa? 3 cm. Oke, silahkan satuannya diubah menjadi SI, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, perhatikan ada dua buah vektor yang membentuk sudut. Nah, sudutnya berapa? Nah, silakan dianalisis teman-teman. Maka ada dua buah vektor, maka penjumlahan dua vektor. Silakan Anda jumlahkan kedua vektor ini, maka itulah besar resultan dari kedua vektor tersebut. Arahnya, nah kalau besarnya, kalau dua vektor yang mengambil sudut tertentu menggunakan rumus kosinus seperti di video sebelumnya. Arahnya menggunakan rumus sinus gitu ya. Oke. Kemudian untuk Q2 bagaimana? Silahkan lanjutkan sendiri. Begitu juga dengan Q3 teman-teman. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita bicara tentang medan listrik. Nah, apa sih medan listrik? Jadi Bapak analogikan seperti ini. Misalkan Anda habis mandi menggunakan parfum. Pasti di sekeliling Anda bagaimana? Kalau ada orang mendekat Anda bagaimana? Harum gitu kan? Itu kalau pakai parfum. Kan? Semoga pakai parfum, semoga tidak bau gitu ya. Nah, jadi ibarat, Bapak analogikan misalkan Anda habis mandi menggunakan parfum, maka bagaimana? Pasti, daerah di sekitar Anda itu kalau ada orang yang mendekat pasti akan mencium wangi parfum Anda. Nah, mirip seperti itu. Nah, medan listrik didefinisikan sebagai ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang apabila ada muatan uji di ruang masuk ke dalam ruangan itu akan mengalami gaya tadi, ya. Jadi sama seperti Anda menggunakan parfum, ada orang mendekat, maka orangnya itu akan mencium wangi parfum Anda. Maka bagaimana kira-kira kalau orangnya semakin menjauh, wanginya bagaimana? Kalau orangnya semakin mendekat, wanginya bagaimana? Nah, mirip seperti itu. Nah, di sini misalkan, lihat muatan A di sini ya, ini ada muatan A. Nah, kalau ada muatan P di dekat A ini, nah ini muatan positif P ini, maka gayanya bagaimana? Nah, menjauh karena muatan positif. Kalau muatan negatif, ini Q ini mendekat gitu. Nah, kalau muatannya negatif, maka di titik A
kuat medannya kemana? Mendekat. Kalau muatannya positif, akan menjauh. Jadi bisa kita ibaratkan bahwa titik ini titik positif, titik A ini positif, titik B ini punya muatan positif. Jadi kalau positif ke negatif maka mendekat, positif positif menjauh. Kuat medan ini juga besaran vektor, maka analisisnya analisis vektor, teman-teman. Nah, kita lihat besarnya kuat medan listrik bagaimana. Nah, sudah muncul di situ ya. Kuat medan listrik itu adalah gaya persatuan muatan. Nah, rumusnya bisa dibalik F sama dengan Q 0 Q0 itu muatan ya, muatan uji. Nah, kuat medan listrik pada lokasi di mana muatan uji berada definisikan sebagai besarnya gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji tersebut dibagi dengan muatan uji itu sendiri. Maka, nah, E itu KQ per R kuadrat. Atau K-nya diuraikan. Jadi K tadi berapa? 1/4 pi epsilon 6. Kurang lebih seperti itu. Nah, kuat medan itu menjauhi sumber positif, mendekati muatan sumber negatif. Tadi seperti gambar tadi ya. Dan ini, nah, akan lebih jelas kalau melihat gambar. Nomor 1 itu ini, yang kiri dan kanan ini. Keluar muatan positif, masuk muatan negatif. Ini garis medan, ya, garis medan listrik. Nomor 2 ini yang gambar tengah ini. Bagaimana garis hubung antar keduanya. Oke ya. Oke, kita lihat contoh soal untuk kuat medan ini. Nah, kan ada soal seperti ini. Ada dua buah muatan, Q1 besarnya minus 16 mikrocoulomb, berarti muatan negatif ya. Dan Q2, 64 mikrocoulomb. Terpisah sejauh 12 cm. Jika medan listrik di titik P adalah 0, di manakah letak titik P dari Q1? Nah, kita diminta mencari letak titik P itu berada di mana. Kalau ada dua buah muatan yang terpisah sejauh 12 cm. Maka kita bisa memisalkan, teman-teman. Nah, syarat 0 itu apa? Nah, syarat E pada titik P sama dengan 0 itu apa? Nah, ini kan besaran vektor ya. Maka harus berlawan arah dong, biar 0 dong. Atau ya, besarnya E1 harus sama dengan E2. Nah, kalau kita misalkan di tengah, mungkin 0 nggak? Jadi kan tadi titik ini, misalkan ini titik P ya. Maka titik ini kita misalkan ada muatan positif. Oh, ini ada muatan negatif, maka pasti positif negatif ke mendekat ya. Karena ada muatan Q2, positif-positif, menjauh. Mungkin 0 nggak kalau di tengah titik P? Tidak, ya. Sekarang kalau kita misalkan di sebelah kirinya Q1, ini titik P-nya. Dan ini ada muatan positif. Positif, negatif. Arahnya kemana? Mendekat. Yang disebut E1. Kemudian karena muatan Q2, positif, positif. Nah, kalau di sini mungkin 0 nggak? Mungkin sekali. Ya. Maka kita masukkan. E1 sama dengan E2. E tadi apa? KQ per R kuadrat. E1 berarti K Q1 per R kuadratnya berapa? Berarti X kuadrat dong. Sementara E2 berapa? K Q2 per R-nya berapa? X plus 12 dalam kurung dikuadratkan. Nah, silakan dianalisis, nanti X-nya ketemu berapa. Nah, begitu ya. Nanti kita akan eh, cocokkan, silakan dikerjakan, nanti kita cocokkan waktu kita bertemu secara virtual gitu ya. Oke, itu tentang kuat medan. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan masuk ke energi potensial listrik. Nah, ini sebenarnya mirip ya, mirip dengan Anda sudah pernah belajar energi potensial gravitasi ya. Misalkan di sini ada muatan Q, muatan sumber. Ya, ada muatan Q0, muatan uji gitu ya. Letaknya berjarak R1 dari pusat muatan sumber. Kemudian muatan ini pengen dipindahkan ke muatan ke titik 2. Ini posisi 1, posisi 2 yang berjarak R2 dari muatan sumber, dari pusat muatan sumber ya. Ini akan dibawa ke sana. Kalau dulu kita bicara eh, gravitasi gitu ya, kalau ini bumi, ini ada benda, dibawa ke sana. Kalau bendanya dari 2, pasti
ada gaya menarik ke bawah toh, gaya berat kan, atau gaya gravitasi gitu kan. Nah, mirip seperti itu ya. Jadi nah, kalau ini bendanya dibawa dari posisi satu pengen dipindah posisi 2 maka nanti apa, dia membutuhkan energi untuk pindah. Kalau dari 2 ke satu dia apa, dia mengeluarkan energi ya. Kalau ini membutuhkan dia, maka di sini, maka negatif. Usaha itu apa? Energi itu apa? Ya, energi itu apa sih? Nah, energi potensial listrik itu didefinisikan sorry sorry sorry. Oke, nah energi potensial listrik itu bisa dirumuskan seperti ini ya. Nah, energi itu sama dengan usaha itu sama dengan perubahan energi. Ya, maka di sini ada W. W itu apa? Usaha. Usaha itu apa? Selain perubahan energi adalah F kali S. F-nya siapa? F-nya gaya tadi. F tadi apa? K Q Q per R kuadrat. S itu apa? S itu kan jarak juga. Berarti K Q Q per R kuadrat dikali R. Maka R-nya dicoret kan? Maka tinggal K Q Q per R. Nah, tanda negatif ini dia menunjukkan apa? Menunjukkan tadi dia membutuhkan energi untuk pindah dari satu ke dua, negatif. Nah, dari posisi R2 ke posisi satu. Akhir dikurangi awal ya. Maka energi potensialnya atau perubahan energinya di sini delta EP di situ. EP akhir dikurang EP1, EP awal gitu ya. Maka tanda negatif tadi sekali lagi dia menunjukkan bahwa dia memerlukan energi untuk pindah. Maka bisa jadinya seperti ini. Ya. Nah, setelah energi potensial maka ada potensial listrik. Berbeda ya, satu yang berbeda. Potensial listrik itu adalah perubahan energi potensial per satu satuan muatan atau EP per Q. Nah, EP per Q. Maka kalau tadi 1, 2 ya delta V. V, V itu potensial per Q. Maka hasilnya KQ per R. Ya. Nah, energi potensial listrik ini besaran, skalar, maka tidak ada arahnya, jadi tanda negatif tadi itu menunjukkan apa? Tadi memerlukan energi untuk pindah dia gitu ya. Nah, maka ya 1, 2 itu berarti potensial akhir dikurangi potensial awal ya. Nah, kalau karena ini besaran skalar, maka kalau ada lebih dari 1 itu maka dijumlahkan saja K Q1 per R1 tambah K Q2 per R2 tambah dan seterusnya. K-nya bisa dikeluarkan karena K-nya kan sama. Oke, begitu untuk video kali ini. Kita sudah membahas apa saja tadi? Kita melihat peta konsepnya, ada gaya listrik, ada medan listrik, dan ada energi potensial listrik dan potensial listrik, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kalau masih ada yang belum jelas, kita bahas atau silahkan ditanyakan waktu kita bertemu secara virtual. Nanti kita juga akan mencoba latihan-latihan soal yang lain waktu kita bertemu secara virtual. Oke, begitu teman-teman. Selamat siang, tetap semangat, salam sehat, dan selalu gembira. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya, kembali bertemu dengan Bapak. Untuk video yang kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi listrik statis. Kali ini kita akan berbicara tentang hukum Gauss dan aplikasinya, gitu ya. Oke, kita langsung saja ke slide yang pertama. Nah, sebelum membahas hukum Gauss, sebelum masuk ke hukum Gauss itu apa, maka Anda harus mengetahui bahwa apa itu flux listrik, ya, atau di situ simbolnya C, ya. Flux listrik itu adalah jumlah garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu permukaan, ya. Kata kuncinya sudah Bapak kasih warna merah gitu, medan listrik tegak lurus dengan permukaan. Oke. Nah, perhatikan gambar. Nah, ada sebuah permukaan gitu ya, persegi panjang.
Nah, teman-teman, eee, permukaannya ini yang warna merah ini arah permukaan ya. Permukaan ini A luasnya, ini A. Nah, ini merah ini, anak panah ini menunjukkan arah permukaannya. Jadi misalkan telapak tangan ini, maka arah permukaannya yang depan gitu ya, ke sini ya, arah permukaan. Kemudian ada garis medan. Ini sebenarnya ada banyak ya, garis medannya ada banyak, cuman agar lebih jelas, itu Bapak hanya gambar satu di situ ya. Nah, garis medan listrik ini menembus permukaan A. Nah, garis sama permukaan ini searah. Searah. Artinya apa? Artinya sudut yang dibentuk berapa? 0 derajat. Ya kan? Nah, besarnya flux berapa? Besarnya flux ini adalah kuat medan dikali perkalian dot ya, kali luasnya. Nah, teman-teman, kalau bidangnya miring bagaimana? Jadi, tadi begini, sekarang saya miringkan begini, ya, maka gambarnya itu begini ya, menghadap muka kalian. Nah, maka arah permukaannya ke sana ya. Kalau tadi begini, sekarang sana, ya. Arah permukaannya serong ke atas begitu. Sama ini garis medannya saya hanya gambar satu biar jelas begitu. Nah, sementara garis medannya sama menuju ke horizontal ya. Maka di situ ada sudut antara kuat medan dan arah permukaannya. Luas permukaannya sama misalkan ya. Nah, sudutnya berapa? Nah, sudut antara kuat medan dan nah, theta disebut theta. Maka besarnya flux berapa? Nah, E ini kita tarik ke sumbu A. Maka jadi apa? Oh, ini kan jadi segitiga kan? Kan sisi sampingnya. Maka jadi cos E cos theta kali A. Atau dituliskan flux sama dengan E A cos theta. Di mana theta adalah sudut apit antara garis medan listrik dan permukaan. Begitu, ini tentang flux. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Gauss. Nah, hukum Gauss itu menyatakan bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus tegak lurus permukaan tadi, atau kita sebut flux tadi, itu sama dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Nah, kita sebut permukaan tertutup ini nanti permukaan Gauss. Dibagi dengan permitivitas udara atau epsilon 0. Nah, kalau secara matematis kita tuliskan seperti ini. Jadi, flux tadi, C tadi, kan E A cos theta. Sama dengan jumlah muatan, maka sigma Q per epsilon 0. Secara matematis seperti itu. Nah, kalau tadi kan yang Bapak gambarkan permukaan hanya satu ya. Sekarang kalau permukaan itu nggak jelas begini, bentuknya 3D begitu ya, 3 dimensi. Maka kalau kita potong-potong kecil permukaan itu, jadi kotak-kotak kecil ini, maka ada 1, 2, 3 ini, misalnya yang di titik 1 ini, maka arah permukaannya ke sana ini ya, ini arah permukaannya. Sementara E-nya itu ke sana, arah garis medannya ke sama semua, searah ya. Maka sudut tetanya berbeda dengan di titik 2. Titik 2 dia arah permukaannya ke bawah. Sudut E-nya ke sama seperti yang satu tadi. Maka sudutnya 90. Berbeda dengan titik ketiga, maka tetanya juga berbeda. Berbeda di titik yang di sini dan seterusnya. Maka kita menggunakan apa? Integral tertutup. Ya, seluasan ini kan, luas permukaan bidang itu kan. Maka integral tertutup E dA. dA ini adalah ini permukaan-permukaan kecil ini ya. Jadi gabungan dari permukaan-permukaan kecil ini integral tertutup E dA. Sama dengan jumlah muatan atau Q in, muatan yang di dalam. Ya, Q in. Saya tulis Q in sekarang. Per epsilon 0. Itu hukum Gauss. Nah, hukum Gauss, kita sekarang aplikasi hukum Gauss. Yaitu hukum Gauss itu untuk menentukan kuat medan pada eh, apa bidang-bidang tertentu ya. Nah, sekarang kita aplikasinya pada yang pertama pada keping sejajar dulu. Ini nanti kita sebut kapasitor keping sejajar itu. Ya, nanti akan kita bahas di akhir bab ini tentang kapasitor. Nah, kita lihat aplikasi hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listrik pada keping sejajar. Misalkan seperti ini, ada dua buah keping atau plat.
ya. Ini di masing-masing plot ada muatan positif, yang satu ada muatan negatif. Maka di sini ada, ini apa, bukan Q, ini sigma. Sigma itu apa? Rapat muatan nanti. Karena ini ada muatan, maka rapat muatannya berapa? Juga ada rapat muatan. Ini muatannya negatif. Nah, ini garis medannya. Nah, rapat muatan itu adalah muatan listrik tiap satu satuan luas. Maka Q per A. Nanti ada rapat muatan kalau dia punya volume ya Q per volume. Kalau dia punya panjang ya Q per panjang atau Q per L gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ini dulu pada keping jajar, maka ada rapat muatan, itu muatan listrik tiap satu satuan luas. Maka bisa kita tulis seperti ini, sigma, ini bacanya sigma juga ya, sigma Q per A, nah, maka kita masukkan seperti ini ke hukum Gauss tadi. Nah, karena sigma itu Q per A, maka nah ini kok cos-nya hilang. Nah, kan ini arah permukaannya searah dengan arah E, maka cos 0. Maka cos 0 berapa? 1, nggak usah ditulis. Maka EA sigma Q. Maka kalau kita masukkan sigma ke dalam rumus E jadinya seperti ini. Jadi kuat medan listrik pada keping jajar bisa kita hitung menggunakan persamaan E sama dengan sigma bar epsilon. Itu ya. Oke. Nah, ini keterangannya. Nah, permitivitas ruang hampa tadi yang belum ada itu, permitivitas ruang hampa itu 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Begitu. Ini tetapan ini ya. Contoh soal, misalnya seperti ini. Ada bola kecil bermuatan listrik 20 mikrocoulomb berada di antara keping sejajar P dan Q. Jadi ada keping sejajar P dan Q ya. Berbeda jenis dengan rapat muatan sigmanya tadi ya, sekian. Dan lihat gambarnya mana? Oh, ini gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Kuantitas udaranya 8, nah, ketahui 8,85 kali 10 min 12, hitung massa bola. Nah, di sini sudah ada diaplikasikan begitu ya. Sekarang ada plat P dan Q, sisi negatif, rapat muatannya sudah ada, maka permitivitasnya sudah ada, maka E-nya bisa tahu dong. Itu kan kurang lebih seperti ini. Ya, silahkan Anda hitung apakah sama, cocokkan. Nah, syarat bola akan seimbang. Nah, ingat hukum Newton dong, ya. Aksi reaksi kan. Biar seimbang maka F yang naik ke atas harus sama dengan gaya yang menarik ke bawah beratnya. Jadi W ini M kali G tidak ditulis. Maka masanya silakan dihitung ya. Dianalisis sendiri nanti kita cocokkan waktu kita bertemu secara virtual. Oke, kita langsung lanjut ke aplikasi hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listrik pada bola pejal. Nah, bola pejal itu bola yang apa ya? Berisi, ya, padat. Nah, bola pejal ini yang ditunjukkan warna orange ini. Jari-jarinya A. Nah, di dalam bola ini ada muatan ini ya, tanda plus-plus ini. Nah, jumlah muatan ini saya sebut Q, Q besar, Q kapital. Nah, yang pertama adalah berapa atau bagaimana menghitung kuat medan di titik yang lebih besar dari jari-jarinya atau di R lebih besar dari A. Maka langkah pertama kita buat luasan Gauss. Jadi yang biru ini namanya permukaan Gauss. Jadi permukaan tertutup tadi ini permukaan Gauss. Kita sebut permukaan Gauss. Yang warna biru ini kita buat dulu, maka kita masukkan ke dalam tadi hukum Gauss tadi ya. Integral tertutup E dA Q in per epsilon 0. Nah, ini bola ya, ini bola. Maka luas permukaan bola 4 pi r Pak. Kuadrat ya. Oh, Q in-nya berapa? Q in-nya ya jumlah ini Q besar per epsilon 0. Maka E-nya berapa? 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, 1/4 epsilon 0 itu apa? K. Nah, bisa ditulis seperti ini. K Q per R kuadrat. Oke, mirip seperti tadi ya. Seperti yang video sebelumnya tentang kuat medan. Oke, berikutnya Kak, bagaimana kalau kuat medan di dalam bola? Kan R-nya lebih kecil dari jari-jari bola ya. Nah, yang warna merah ini. Kalau tadi di luar, sekarang di dalam permukaan Gauss-nya. Nah, ada rapat muatan
persatuan volume, rho di situ. Rapat dalam persatuan volume untuk bola besar, kemudian untuk bola kecil yang warna merah ini permukaan gausnya. Maka Q per V, maka QI-nya volume bola berapa? 4 pt. Oke, maka QI-nya didapat R pangkat 3 per A pangkat 3. Jadi R itu jari-jari permukaan gausnya yang warna merah, A itu jari-jari bola. Tandanya ya. Kita masukkan QIN ini ke dalam hukum Gauss, maka kurang lebih seperti ini, seperti tadi ya. Maka kita bisa buat cantik seperti ini, atau oke, seperempat pi epsilonnya bisa kita ganti dengan K, KQR per A pangkat 3. Nah, bagaimana kalau kuat medan listrik pas di ini kulit bola? Gimana? Ya, R-nya ini tinggal diganti A saja toh, selesai. KQ per R per A kuadrat. Karena kan nanti R-nya ini kan jadi A juga kan, habis kan. Sama. Jadi itu untuk bola pecah. Nah, kalau digambarkan pada grafik, untuk E-nya itu naik dari pusat sampai kulit bola itu naik, begitu kulit bola, E-nya itu tuh turun. Persamaan kuadrat tadi ya. Nah, turunnya seperti ini, kuadratik. Oke, itu kalau grafiknya. Contoh soal, misalnya sebuah bola konduktor, pecah tentu ini, dengan jari-jari 10 cm, bermuatan 50 mikrokulom, terus merata, tentukan kuat medan. Oke, ya kurang lebih seperti ini ya. KQR, kalau ini di 5 cm berarti di dalam dong. Nah, kayak ini dong, kita pakai yang di dalam tadi. K, Q-nya 50 mikro, atau ini 5 cm kan? 5 cm. Kalau di bola masukkan. Oke. A-nya berapa? 10 cm kan? Ini di kulit kan? Oke. Kemudian kalau ini ya di R kuadrat. Nah, oh sorry, ini 15. Oh ya betul ya. Ini di dalam bola, di kulit bola, ini di luar bola. Oke teman-teman, ya semoga jelas. Silakan di Anda analisis sendiri, dicocokkan begitu ya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, kita masuk ke aplikasi Gauss untuk buat medan listrik pada bola berongga. Nah, ini bolanya yang warna hitam ini. Ini bolanya, ini ada rongga, ya, bolanya. Nah, Anda diminta untuk menentukan kuat medan listrik di dalam dan di luar bola. Nah, permukaan saat ini permukaan Gauss. Ini permukaan Gauss 2 yang biru. Oke, nah bagaimana kuat medan di titik R lebih kecil dari A atau di dalam bola berongga? Ya, kita masukkan dalam hukum Gauss. Nah, permukaan gas ini melingkupi muatan berapa? Tidak ada muatan yang dilingkupi, maka 0. Maka kuat medan di dalam bola, untuk bola berongga, itu 0. Nah, beda sama yang bola pecah ya. Nah, kalau di yang permukaan gas yang kedua, atau di titik yang kedua, saat R lebih besar dari A, maka masukkan Q, nah Q yang dilingkupi apa? Jumlah Q ini. Q besar saya tuliskan. K 1/4 epsilon 0 Q atau K Q R kuadrat. Ya. Oke, itu untuk bola berongga. Ini grafik hubungan E dan R untuk bola berongga. Jadi E-nya 0 waktu di dalam bola, kemudian waktu dia di kulit dia maksimum, kemudian turun menjauh. Oke, contoh soalnya, Nah, contoh soalnya seperti ini. Kalau sebuah bola berongga jari-jarinya 20 cm, jika kuat medan listrik di luar bola pada jarak 10 cm adalah 100 Newton, maka
Kita hitung E-nya sudah tahu ya. E-nya sudah tahu pada R 10 cm ya. Listrik di luar bola dari kulit bola. Oh, berarti 30 cm dong. Ya, R-nya 30. Oh ya, betul. Ya, karena ini 10 cm dari kulit bola, maka R-nya kita masukkan 30. Oke, hasilnya Q-nya 1, maka kita masukkan ke nah, di dalam bola berongga tadi E-nya 0. Oke, dan kita masukkan. Oke, ah, oh telat itu animation-nya ya, animation-nya. Nah, sekarang silakan analisis untuk kalau misalnya ada kawat ini, ada kawat bermuatan begitu, maka luasan Gauss-nya itu menjadi silinder dong. Kalau di titik R ini ya, maka luasan Gauss-nya berupa silinder. Maka silakan dianalisis. Kira-kira bagaimana untuk menentukan kuat medan jika bidangnya adalah silinder seperti ini. Ini L, panjang selimutnya ya. Apakah panjang selimut berpengaruh pada kuat medan? Nah, silakan dianalisis, nanti akan Bapak tanyakan atau kita bahas nanti waktu kita bertemu secara virtual. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kedua ini. Dan ini sekaligus video terakhir untuk materi listrik statis ini. Semoga jelas dan semoga bermanfaat video ini. Nanti kita lanjutkan waktu pertemuan virtual gitu ya. Oke, selamat siang, selamat eh, selamat apa ya? Selamat siang, salam sehat dan tetap gembira. Sampai bertemu di pertemuan di kelas virtual nanti. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk video kali ini Bapak akan membahas tentang soal berikut. Ya, ada dua buah bola konduktor A berjari-jari 4 cm, bermuatan 6 mikrokulom, dan bola B itu berjari-jari 12 cm, bermuatan 24 mikrokulom. Berapa besar muatan listrik bola B setelah kedua bola dihubungkan dengan kawat ya. Nah, ini ada bola A, kalau saya gambarkan ada bola A, sini ada bola B. Kemudian dihubungkan dengan seutas kawat gitu ya. RA-nya itu 4 cm dengan muatan QA-nya itu adalah 6 mikrokulom. Ini mikro. Kemudian ini ada RB. RB ini 12 cm dan QB-nya adalah 24 mikrokulom. Nah, berapa besar muatan listrik bola B setelah kedua kawat ini dihubungkan? Nah, yang perlu menjadi catatan untuk soal ini adalah bahwa jumlah muatan sebelum dihubungkan ini sama dengan setelah dihubungkan dengan kawat. Ya, maka kalau ada dua muatan A plus B, maka yang sebelum dihubungkan QA-nya tadi adalah 6 mikrokulom, yang B 24 mikrokulom. Nah, setelah dihubungkan, maka saya kasih nama QA aksen dan QB aksen. Itu ya. Nah, itu sama. Kemudian catatan yang kedua bahwa muatan akan berhenti berpindah. Muatan akan berhenti berpindah jika beda potensialnya itu sudah sama, itu sudah seimbang. Jadi saat VA aksen sama dengan VB
aksen. Jadi ada dua syarat ini. Ini syarat yang pertama, ini syarat yang kedua. Maka teman-teman di sini ada dua persamaan. Kalau kita turunkan, jabarkan ya. Ada ini yang pertama, dan ada ini. Nah, persamaan kedua ini kalau kita turunkan, kalau kita jabarkan bahwa V itu apa? V itu K U per R. K U per R. Karena ini A, ini ya QA, ini B ya B. Ya, aksen, aksen. K-nya sama bisa dicoret. Nah, R-nya ini RA, ini RB. Ya. Maka persamaan keduanya menjadi QA aksen per RA sama dengan QB aksen per RB. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kita bisa menuliskan bahwa ini bisa persamaan 2 bisa kita jadikan bahwa QA aksen itu sama dengan QB aksen dikali RA per RB. Ini dipindah ruas saja. Maka, kalau ini saya namakan Q total sebelum, saya namakan Q total sebelum. Maka, sama dengan QA aksen plus QB aksen. Nah, QA-nya kita ganti ini. QA-nya kita ganti ini. Kita masukkan. Maka, QA-nya adalah QB aksen RA per RB ditambah QB aksen. Ya, atau ini bisa saya ganti QB aksen RA per RB ditambah QB aksen kali RB per RB. Ya, sama ya. Nah, saya next saja. Lihat, ya. Ini ya, ini jelas ya. QB aksen kali RA per RB tambah QB aksen RB per RB. Jadi, karena penyebutnya RB, maka yang QB aksen ini saya kali RB per RB. Jadi tidak mengubah maknanya ya. Nah, maka dari sini kita bisa menuliskan bahwa ya Q tot itu sama dengan QB aksen kali RA ditambah QB aksen kali RB itu sama dengan 1 per RB. Nah, maka saya tulis lagi di sini bahwa Q tot itu sama dengan QB aksen dikali RA per RB ditambah QB aksen RB per RB. Kan? Nah, ini Q tot kali RB sama dengan QB aksen kali RA plus RB. Maka besar QB aksen berapa? Ya, Q tot dikali RB per RA plus RB. Ya. Maka dari soal tadi, kita kembali ke soal ini tadi. Nah, maka R-nya sudah ada, RB sudah ada. Q-tot-nya, maka Q-tot-nya ini tinggal jumlah. Maka dapat Q-tot-nya berapa ini?
30 mikrocoulomb. Nah, kita bisa masukkan, yaitu bahwa 30 mikrocoulomb, RB-nya tadi berapa? RB-nya adalah RB-nya itu 12, 4 ya. Kali 12 per 12 plus, dan jadi 30 mikrocoulomb kali 12 per, ya, atau ini jadi ini 3, ini 4, atau 90 per 4, atau 22,5 mikrocoulomb. Jadi jawabannya 22,5 mikrocoulomb. Jadi untuk soal ini seperti itu. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan Bapak. Di video ketiga kali ini masih melanjutkan sebenarnya tentang materi listrik statis. Kalau kemarin itu dalam medan listrik itu kita membahas tentang bagaimana hukum Gauss itu diaplikasikan dalam keping sejajar gitu. Nah, keping sejajar itu sekarang kita sebut kapasitor. Jadi secara spesifik kita akan membahas uh, tentang kapasitor, ya. Nah, apa itu kapasitor? Mari kita ke slide berikutnya. Nah, kapasitor itu terdiri dari dua plat atau dua keping logam yang di antara kedua keping logam tersebut itu diisi dengan bahan dielektrik, ya. Nah, ini salah satu komponen elektronika, teman-teman. Tadi macam-macam kapasitor itu seperti gambar ini. Jadi kalau kalian itu membuka rangkaian elektronika atau PCB itu, Anda akan melihat, pasti akan melihat bentuk-bentuk kapasitor seperti ini, ya. Yaitu jenis-jenis kapasitor itu ada banyak sekali. Nah, sekarang kita akan masuk. Nah, kapasitor sendiri itu simbolnya seperti gambar B itu, ya. Jadi kalau baterai itu yang satu panjang, yang satu pendek. Kalau kapasitor itu panjangnya sama, simbolnya seperti itu. Nah, kemudian, kapasitor itu fungsinya itu untuk menampung muatan. Kita tahu bahwa arus listrik itu adalah aliran muatan. Jadi kalau Bapak analogikan, arus listrik itu seperti air gitu yang mengalir. Nah, kapasitor ini seperti penampung air itu, jadi seperti bendungan gitu ya, seperti waduk begitu. Jadi muatan itu bisa disimpan atau ditampung dalam kapasitor ini. Nah, kemampuan kapasitor untuk menampung muatan itu disebut kapasitas kapasitor, ya. Nah, besarnya kapasitas kapasitor itu bisa kita hitung menggunakan persamaan seperti berikut, ya. C sama dengan Q per V. Jadi C itu kapasitas kapasitornya, kemudian G itu muatan, dan V itu beda potensial. Nah, setiap kapasitor itu mempunyai kapasitas masing-masing sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kapasitas kapasitor itu satuannya farad. Farad itu adalah coulomb per volt, ya. Nah, mari kita ingat sejenak tentang waktu kita membahas kuat medan listrik pada keping sejajar. Nah, pada keping sejajar itu kita aplikasikan hukum Gauss waktu itu, ya. Flux itu bahwa E dot A. Kenapa cosnya hilang? Karena seperti yang sudah kita bahas, karena sudut antara kuat medan dan permukaannya itu 0, maka cos 0 itu 1, maka E dot A saja. Sama dengan Q per sigma 0, epsilon 0, ya, epsilon 0. Epsilon 0 permitivitas udara. Nah, D itu jarak antar keping, ya. Nah, maka kuat medan bisa kita jabarkan menjadi E sama dengan Q per A epsilon 0, ya. Jadi A-nya dipindah ruas kanan. Nah,
Maka potensial itu juga kuat medan dikalikan jarak. Kalau sebelumnya jarak kita pakai R, sekarang jarak antar keping ini Bapak menggunakan D gitu ya, jadi tidak usah bingung. Nah, kita masukkan kuat medan yang tadi, hasil dari aplikasi hukum Gauss, maka menjadinya seperti ini. Nah, kapasitas kapasitor itu selain dengan persamaan Q per V juga bisa dijabarkan menjadi epsilon 0 kali A per D. Begitu. Jadi ini kapasitas kapasitor juga bisa menggunakan persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat pengaruh dielektrik pada kapasitor. Jadi sekat antar dua keping tadi itu bisa bermacam-macam ya. Kalau itu udara ya epsilon 0, tapi kalau itu bahan yang lain maka bisa epsilon R dan seterusnya. Seperti ditunjukkan di sini. Nah, permitivitas relatif itu adalah perbandingan antara kapasitas kapasitor dalam dielektrik dengan kapasitas kapasitor yang dengan udara tadi atau dalam vakum ya, maka CD per CO seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke rangkaian kapasitor. Seperti halnya rangkaian resistor waktu Anda belajar listrik DC dulu, maka di sini juga ada rangkaian kapasitor, itu ada 2 jenis atau ada 3 jenis ya. Rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran, gabungan dari seri dan paralel. Nah, rangkaian seri itu seperti gambar sebelah kiri ini dan paralel sebelah kanan. Ya, kita lihat seperti itu. Jadi mirip seperti rangkaian resistor ya. Nah, kita lihat karakteristik masing-masing rangkaian. Ini sekali lagi Bapak bilang itu mirip seperti rangkaian resistor ya. Nah, kalau pada rangkaian resistor itu I, pada rangkaian seri I-nya sama. I itu adalah aliran muatan. Maka pada kapasitor ini kita bicara muatan, maka pada rangkaian seri muatannya yang sama. Q seri atau dulu kita sebut I tot, ini Q total juga bisa, atau Q seri itu sama dengan muatan pada C1, muatannya pada C2, dan muatan pada C3. Maka Q1, Q2, Q3. Sementara pada rangkaian paralel itu Q ekuivalennya atau Q pengganti paralelnya itu dijumlahkan. Kemudian ada beda potensial, untuk beda potensial kebalikannya. Jadi untuk seri itu dijumlah, tapi kalau paralel itu disamakan, sama dengan ya, sama. Nah, untuk C penggantinya atau kapasitas kapasitor penggantinya, nah ini kebalikan dari rangkaian resistor. Jadi kalau seri itu justru seper, tapi kalau paralel itu dijumlah. Jadi ini kebalikan kapasitor, kebalikan resistor, sorry ya, untuk C penggantinya. Nah, energi kapasitor itu bisa kita jabarkan menjadi, atau ya, energi itu diberi lambang W dalam hal ini, itu setengah Q kuadrat per C, atau karena Q per C itu adalah potensial, ya, maka menjadi setengah QV atau setengah CV kuadrat. Begitu. Jadi energi yang tersimpan dalam kapasitor itu setengah CV kuadrat. Nah, jika salah satu muatan kita bebaskan dari keadaan diam, dari satu keping ke keping lainnya, maka energi potensialnya semakin besar selama muatan itu berpindah. Jadi tadi kapasitor kan ada 2 keping, ya. Jika ada muatan yang dilepas dari salah satu keping, maka energi potensialnya semakin besar selama muatan tersebut berpindah. Nah, kita lihat contoh soalnya. Misalkan ada rangkaian kapasitor seperti gambar di saat ini ya. Ada 5 kapasitor di situ, 4 mikrofarad diseri dengan 6 mikrofarad dan diseri dengan 12 mikrofarad. Kemudian yang bawah 2 mikrofarad diseri 2 mikrofarad, kemudian di paralel. Ini rangkaian campuran ya, gabungan antara seri dan paralel. Maka pertanyaannya adalah
hitung C totalnya, atau C ekuivalennya berapa. Kemudian Q totalnya berapa, kemudian Q masing-masing kapasitor berapa, dan beda potensial pada masing-masing kapasitor berapa, serta energi yang tersimpan dalam rangkaian ini. Maka seperti halnya pada waktu kita menganalisis rangkaian resistor, maka kita cari dulu apa? C penggantinya atau C totalnya. Maka yang atas ini ya, ini seri. Maka kalau seri tadi apa? Seper gitu ya. Maka 1 per C seri sama dengan 1 per 4 mikrofarad ditambah 1 per 6 mikrofarad tambah 1 per 12 mikrofarad. Maka C serinya itu berapa? Nah, silahkan dihitung. Kemudian yang bawah 1/2 tambah 1/2 ya, kemudian diparalel. Nah, maka hasilnya C totalnya itu 3 mikrofarad. Kemudian Q-nya berapa? Dan kita lihat tadi C itu apa? C itu Q per V. Maka Q sama dengan C dikali V. Maka kalau C-nya 3, V-nya 40. Maka ingat ini masih dalam mikrofarad, maka ini juga dalam mikrocoulomb gitu ya. Atau boleh Anda jadikan kali semua min 6 juga boleh. Sama ya, asal satuannya jelas. Kemudian tentang Q masing-masing. Yang mengalir pada cabang atas ini berapa? Ya sudah, Q itu apa? C, berarti kan C Q per V. Maka sekarang kalau Q, C kali V. Nah, C seri yang atas ini berapa tadi? Nah, dikali V. Nah, V untuk paralel itu apa? Sama kan? Maka 80, bawah 40. Ya, silakan Anda analisis. Nanti ini Bapak tampilkan jawabannya. Silakan Anda cocokkan, begitu ya. Nah, maka beda potensial pada masing-masing kapasitor berapa? Nah, V itu apa? Jadi C sama dengan Q per V, maka V sama dengan Q per C. Silahkan dianalisis, maka beda potensial pada masing-masing kapasitor seperti yang ditunjukkan warna biru ini. Ini kalau kita jumlah, ini pasti 40, ini juga 40. Maka paralel pasti sama. Ya. Nah, energi yang tersimpan bagaimana? Nah, tengah CV kuadrat. Silahkan Anda masukkan. Jadi cukup mudah untuk rangkaian kapasitor ini. Jadi ini akhir dari materi listrik statis, ya, diakhiri dengan rangkaian kapasitor, menghitung energi yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor. Ya, nanti kita akan ulas lebih lanjut apabila ada yang belum jelas saat pertemuan virtual. Ya, silakan Anda pelajari, ya, kemudian silakan nanti kerjakan soal yang ada di Google Classroom Anda. Jika nanti ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan waktu pertemuan virtual. Ya. Oke teman-teman, sekian untuk materi listrik statis, dan ini video yang terakhir. Sampai jumpa, dan salam sehat. Terima kasih.